محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في العلوم في الدارين آمين. Ungkapan Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu masih seputar teguran nasihat dari beliau atas perkara yang sangat berat dan besar di hadapan Allah dosanya, yaitu membunuh dalam Islam adalah suatu kemaksiatan yang teramat sangat besar, min akbar kabair. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak terampunkan dosa, namun sepakat kebanyakan ulama mengatakan dosa membunuh tetap diampunkan Allah. Selagi ini hamba benar-benar ingin bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan, karena semua dosa bisa terampuni kecuali sikap kalau orang itu mensekutukan Allah, syirik kepada Allah, murtad, keluar dari Islam. Maka taubat orang tersebut tidak cukup dengan taubat, tapi dia harus benar-benar menyesali perbuatannya lalu kembali masuk Islam, bukan cuma istighfar tapi mengulangi syahadat. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Lalu beliau mengingatkan kepada kita kemarin, kepada siapapun orang-orang fasik termasuklah orang yang naudzubillah min dzalik, dengan sengaja melakukan yang namanya pembunuhan, baik itu secara terang-terangan atau secara dia dengan sembunyi-sembunyi atau dengan bermacam cara lah, intinya dia membunuh. Dan kita tahu apalagi ini orang tidak ada indikasi untuk bertobat, maka jangan kita bergaul berteman dengan orang seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk pembunuhan ya Pak. Maksiat apapun yang kita lihat orang itu melakukannya dengan bangga, dengan senang hati, tanpa ada rasa malu, tidak pula dia bertobat, tidak pula dia merasa nyesel, bahkan dia bercerita bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka orang seperti itu jangan kita gauli, jangan kita akrabi. Bahkan kalau kita mampu, kita boikot bersama-sama. Karena dengan bergaul dekat dengan mereka, apalagi akrab dengan mereka, pertama mereka tidak merasa dirinya salah. Kedua, dengan itu menguatkan diri untuk terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus melakukan kemungkaran dan kesalahan. Ya kalau itu maksiat dia sama Allah baik sudah buruk ikhwan. Yang lebih parah lagi kalau sifatnya maksiat itu sepertilah termasuk pembunuhan ini. Kalau maksiat itu sifatnya merugikan orang lain, berbuat zalim kepada manusia. Kalau orang sudah berbuat dosa kepada Allah, tukang maksiat, dia tidak sholat misal, dia tidak sholat, dia buka aurat, dia mempertontonkan auratnya, dia melihat maksiat dengan senang, dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor misalnya baik, atau dia naudzubillah berzina, naudzubillah min dzalik, berjudi. Itu perbuatan maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merugikan orang lain dalam secara zahirnya. Tapi ingat ikhwan, maksiat apapun merugikan orang lain pasti. Karena efek suatu kemaksiatan akan berakibat kepada lingkungan. Dari segi terputusnya rahmat Allah, yang lebih parah lagi turunnya azab Allah. Karena azab Allah akan turun bukan hanya kepada pelaku atau satu kemaksiatan itu, tapi kepada orang yang di sekitarnya juga dah dapat kemaksiatan itu. Dan itu hampir semua maksiat seperti itu. Ya, al-bala ya'um. Bala itu akan turun mengenai semua orang, bukan hanya yang bermaksiat, yang punya badan saja. Walaupun memang kita saksikan untuk beberapa jenis maksiat mungkin seperti zina ya atau perjudian, kadang itu yang kena memang uangnya yang bermaksiat itu, entah dengan penyakit, entah dengan kebangkrutan, kehancuran rumah tangganya. Tapi efek keburukan seperti ini kalau tidak dicegah oleh manusia yang lain, tidak diingkari ataupun dicegah kalau bisa, maka azab Allah akan turun juga untuk yang lain, untuk yang di sekitarnya. Efek buruk itu akan terasa untuk semua orang. Seperti yang kita ingat cerita di zaman Nabi Allah Musa alaihis salam. Di saat Nabi Allah Musa berkumpul dengan umatnya, minta pertolongan Allah untuk diturunkan hujan. Hujan tidak diturunkan oleh Allah. Padahal yang mimpin tidak tanggung-tanggung, bukan wali, bukan kiai, bukan habib, bukan ustaz, Nabi Allah.
Dan Nabi pun Nabi yang super hebat, Nabi Musa alaihis salam, Nabi ulul azmi. Tapi apa yang terjadi? Yang mereka lakukan, Nabi Musa melakukan daripada istighatsah, tak juga menyebabkan turun hujan. Bukan nak kita ngecikkan Nabi Musa, tapi kita tengok alangkah dahsyat dan buruknya maksiat seorang di antara mereka itu. Begitu tak turun, ulang 2 kali tak turun, 3 kali turun, Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapa tak turunkan hujan? Kami sudah minta. Apa kata Allah? Fikum naman. Aku tak nurun hujan gara-gara di antara kalian ada sikok wong tukang ngadu dong. Subhanallah ya. Sikok wong tukang ngadu domba. Dosanya ini tidak kejinguan. Bukan penzina, bukan pembunuh. Tukang ngadu domba. Sikok wong. Yang mimpin Nabi Allah Musa. Tapi tidak turun rahmat Allah. Nah, zaman kita sekarang tidak ada Nabi soleh, wali pun mungkin ada juga, kita tak baca tahu adakah mereka bersama kita. Kita cuma macam husnuzon. Cuma yang bermaksud bukan sikap. Kalau model kita kumpul macam ini, yang bermaksud mungkin ada separuh, termasuk mungkin naudzubillah diri kita dewek. Nah, bagaimana rahmat Allah akan turun kalau sikap ada Nabi tak turun dah. Bagaimana dengan kalau perkumpulan itu banyak yang bermaksiat, Nabi pun tak ada. Nah, lebih berat lagi kondisi itu. Nah, Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi mengingatkan, jadi kita jangan berakrab-akrab dengan ahli fisik, dengan wong ahli maksiat. Termasuk kamu ummahat berkenalan dengan betina-betina yang dia muslimah tapi tidak nutup aurat. Walaupun dia kejiangannya yang baik-baik, tidak patut dikatakan baik-baik. Kalau baik sekali bolehlah mungkin baik, tapi baik-baik tidak. Kenapa dia tidak taat sama Allah? Dia tidak taat sama Allah. Dia buka aurat, walaupun buka auratnya masih wajar, tidak sampai mengundang syahwat, tapi tetap yang namanya nutup aurat itu suatu kewajiban. Fasik dia. Apalagi kalau ditambah dengan maaf tingkah lakunya pun tidak bagus. Maka untuk seperti itu cukup kenal, sebatas kenal, ngakrab, jangan apalagi nak duduk bagang, jalan bagang. Sama juga dengan kita ikhwan, siapapun kita, ummahat, akhwat, kenal orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, makan duit haram, hobinya berjudi, macam-macam lah. Dosa pribadi dia tak merugikan orang lain secara zahir. Maka kita jangan berakrab-akrab sama mereka. Jangan kita dekat walaupun masih family kita. Dan kita memboikot tidak termasuk kelompok orang yang memutuskan silaturahim. Karena perbuatan ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan salah satu cara kita untuk mendidik orang yang bersalah agar menjadi lurus dengan diboikot, tidak diakrabi. Kalau dia ngadu ke acara, tak usah datang. Kita kan tak usah datang. Biar dia sadar diri kalau gawe dia itu salah. Tentu setelah kita negur, kita mengingatkan, kita ngajak dia untuk kembali ke jalan Allah, tapi masih tak kalah, ya sudah. Dia undang, tak usah datang. Kita ada acara, tak usah diundang. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi pemboikotan seperti namanya hajar. Bukan hajar. Kalau hajar tu mukul kan, ini hajar. Hajar ni bahasanya mirip. Nanti kata ini orang linjuk pelajaran. Linjuklah pelajaran. Nah, lebih lagi kalau kemaksiatan itu sifatnya berbuat zalimnya sama sesama manusia. Macam wong yang minjemkan duit dengan riba, wong yang berbuat kezaliman dengan anak buahnya, dengan bawahannya, ya, atau dengan apa yang sifatnya di situ kezaliman itu jelas merugikan uang, menjalimi uang, apalagi sampai menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan membunuh, menumpahkan darah seorang muslim tidak boleh. Termasuklah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Orang seperti itu kita tahu duit dia, misal dia orang fasik berduit, kita tarik sumbangan dari dia, tambah ngunjak jong kelembang, angkat kepala dia, tambah sombong, tolak duit dia. Kita butuh nak bangun musala, bangun masjid, bangun pesantren, bangun majlis taklim, dia berduit, tak usah kirim proposal kemarin. Apa? Itu fasik. Pertama duit aku haram, masih juga. Belum kaget diungkit-ungkitnya di belakang. Jangan. Bahkan kalau kita bisa, ya insyaAllah kita bisa. Kalau mau sombong dengan kemaksiatan, kita sombong juga. Pas dia nak nunjuk, tak ada, makasih, kami tak butuh. Dengan tegas, duit yang seperti itu kita tak butuh. Dan kita yakin, ikhwan, kalau untuk hal-hal yang sifatnya menguntuk jalan Allah, tak akan Allah tak nunjuk. Yang pernah membayar syubhat, yang pernah membayar yang haram, yang halal sangat banyak.
Cuma kita kadang-kadang yalah terburu-buru, tidak sabar, ngejar target. Pokoknya sebelum Ramadan langgannya harus sudah selesai. Rizkinya macet sekarang di antara kita terhadap orang-orang fasik, termasuk dari sini dibahas pembunuh tadi. Kita mukhalatati bihim wa mujalasati. Kita bergaul biasa sama dia, bahkan kita duduk akrab sama dia. Padahal dia orang fasik, dia lintah darat, dia yang menyebarkan penjol, dia tukang jual narkob atau pemakai sekalipun. Jangan pemakai kita tidak usah ngakrab, apalagi sampai bandarnya. Ya. Wa mujalasati wal mu'anasah, bahkan kita ngakrab, ya, ngasuh nyaman kalau sudah dengan orang seperti itu, tanpa kita mengingkari perbuatan mereka. Kadang-kadang ada yang inti mana, inti apa itu duduk situ, inti kan tahu tuh, ya aku ini cuma duduk baik, oh tidak baca. Ada nilainya di mata masyarakat dan buat dia dewek. Apalagi kalau maaf kita sebagai seorang pengurus musola, pengurus masjid, budak yang biasa dikenal di majelis, di musola, di masjid. Kalau kita datang acara-acara macam itu, omongan pula dengan baju koko, dengan ridahnya, nyaksikan gawe dak benar, ikut diam. Dah lama kami sudah hadir Ustaz Donato sudah dilanggar kami. Nah inilah, gara-gara Donato akhirnya hancur gitu. Ketika dia salah, tunjukkan sikap. Kalau perbuatan itu salah. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Karena sikap kita hadir, duduk akrab, bergaul akrab itu sa'i fi hadmiddin. Kita seakan-akan ikut membantu dia menghancurkan agama. Lebih lagi tadi kalau dia berbuat zalim sama wong, ya, berbuat zalim sama wong, megas wong, minjem dengan cara rentenir, ya, atau dia mendolim orang-orang lemah di sekitarnya, dia merampas hak milik wong lain, atau dia memaksa membeli barang dengan ancaman, macam-macam lah kejahatan keburukan itu. Maka kita jangan ngakrab, ya. Cuma kadang-kadang jujur ikhwan, kita ambil sikap macam itu, wong lain tidak melo, jadi kedewean kadang-kadang kita. Kedewean ngawi ke macam tidak apa-apa, ya, biarlah kita kedewean tidak apa-apa, jangan di pintu, jangan di pintu. Kami ada geser, kami apa geser, geser ini geser, di bawah bisa. Tayyib ikhwan rahimani rahimakumullah, la ilaha illallah. Wa zaighun wa dhalalun mubin, dan itu adalah bentuk, ya, hal yang benar-benar menyesatkan. Karena seperti tadi sekali ikhwan, sikap seorang yang ditokohkan di masyarakat dalam menyikapi dengan yang salah akan menjadi nilai buat yang lain. Ada yang nganggap ini berarti tidak apa-apa, boleh baik. Ada juga yang tahu mengapa ustaz macam ini, hanya dia belajar dari ustaz itu. Ya, ustaz ini agak dekat sama orang, malah yang baik-baik jadi belajar sama ustaz. Ustaz ini sudah nak kenal juga. Ya, apalagi mungkin kadang-kadang begitu gampang dia langsung belajar dari ustaz nak cari ustaz model malaikat ni ustaz. Ya, ustaz salah dikit langsung nak yang benar super bersih ni ustaz juga. Cuma ya sikap kita tadi tidak boleh seperti itu. Yang mengingkari orang yang berbuat dengan cara sikap. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu bukan cuma musibah wong itu bermaksiat, musibah yang lain juga adalah kita ngakrab dengan tukang maksiat. Ya, kita ngakrab dengan tukang maksiat. Nah, ini perlu kita perhatikan ikhwan rahimani rahimakumullah. Sikap seperti ini panjang. Ikhwan, ada kita menilai sesuatu hukum itu sekedar sebatas hukum fikih, tapi ada halnya kita kadang disuruh melihat dari segi bukan cuma fikih tapi dari segi ilmu tasawufnya. Misalnya ada sifat waroknya, ya, ada sifat-sifat daripada kezuhudan. Misal kita punya ruko kita nak disewa oleh wong, ya, sewa nyewa ruko kan sah-sah baik selagi tidak ada hal yang menyimpang. Nah, ketika kita tahu ternyata ruko itu digunakan untuk maksiat, ya, cuma sudah terlanjur, sudah mengontrakkan setahun, maka ketika dia nak memperpanjang tahun depan, tidak boleh kita pinjam lagi. Kalau kita nak tahu sebelumnya, ya jangan. Apalagi ada indikasi ini bakal dikatakan digunakan untuk tempat maksiat, walaupun nak dibayarnya dengan tinggi, kita harus buat sikap tidak. Karena kita akan termasuk juga dalam kategori ta'awun alal itsmi wal udwan. Lain kalau kita tidak tahu, pertama digunakannya untuk tempat yang baik, tahu berputar
jadikan untuk tempat maksiat. Nah, kalau situ ada perjanjiannya dari awal, hati-hati juga bahwasanya ruko ini disewakan untuk perdagangan atau apa. Atau digunakan untuk maksiat, kita bisa ngekat, kita bisa nyetopnya. Cuma kadang-kadang ketika tidak ada perjanjian yang seperti itu, ya secara hukum zahir dia punya hak, dia sudah bayar, dia sudah nyewa. Nah, paling nanti kalau memang itu meresahkan masyarakat, itu memang digunakan untuk tempat maksiatnya, nih kita baca lewat jalur yang lewat RT, RW, camat atau kepolisian untuk mencegah perbuatan, untuk ngekat nyetopkan perjanjian gitu sewa menyewa mungkin tidak bisa. Kalau bisa juga ya mungkin kita stop, kita balik ke duit dia. Kalau kita mau, jadi harus sikap yang tegas, ya, sikap tegas dari kita sebagai umat, bagian berumat Rasulullah SAW. Karena hal yang seperti itu membolehkan itu akan membuat kita mendapatkan keburukan, efeknya semua merasakan. Wa min aqbahil afatil lisan fid dami wal jurmi tashji'u 'ala dhulm kalamzi ba'dil jahalati li ba'd hamalatis silah yujri'uhu wa yugrihi 'ala al-qatl man la jinayah indahu wa la junah wa hadha min 'azamil afatil lisan. Ikhwan rahimakumullah, lidah kita ini banyak nian keburukan. Imam Ghazali menyebutkan kurang lebih dari 20 afatul lisan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah manusia. Ya, di antara yang sudah maklum buat kita, dusta, kidib, riba, namimah, syatam, mencaci, syab, mengumpeti wong, ya, termasuk juga madah, pujian. Memuji itu boleh jadi sesuatu yang baik, tapi kalau pujian itu ada kebohongannya jadi dosa. Atau memuji itu tidak bohong, muji itu memang si fulan memang dia masya Allah, tapi kita tahu kalau ku puji, pujian itu terpleset. Kalau terpuji terpleset dia, macam mentarkan kulit pisang di bahasa kita nih, sengaja dijebaknya, oh dipujinya, akhirnya budaya mana jadi magrur, lupa diri. Masya Allah nanti nih, anak dengar kira akhirnya ini katik macam itu, wow inti pakem, oh ini budak tadi jadi sombong, jadi ngasuh dia paling hebat. Nah kita tahu ini budak kalau dipuji bakal macam itu, haram kita muji dia, haram kita muji dia. Kalau kita tahu ini bakal jadi rusaknya dia kalau dipuji. Nah sunnah kapan? Ketika pujian itu membuat mereka lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Misal syabab, anak-anak muda megang panitia ke maulid, dulu untuk tua misal, semenjak budak muda dimasang jadi panitia maulid, masya Allah acara lebih dari ini, masya Allah, alhamdulillah semenjak kamu megang nih. Nah, bang Sono punya 4 jempol, anak juga 4 jempol. Mudah-mudahan kamu baca istiqomah tahun depan lebih hebat lagi. Diinjuk semangat seperti itu. Tanpa nyampakan idak macam orang tua dulu, nah nyampak orang tua. Kadang-kadang kita ini muji sikap, yang ini kita campakkan. Pengurus sekarang ini masya Allah, muji kita idak macam yang lama. Nah, kenapa riba tu? Muji-muji baik, jangan tambahin lagi tidak pecah yang lama. Ya, nah, tasjid boleh seperti itu, dipuji. Apalagi anak-anak kecil untuk dalam pendidikan, dia melakukan suatu kebaikan, kita puji, biar dia semangat untuk melakukan. Anak-anak kecil masih dalam tarbiyah, ya, itu boleh seperti itu. Muji juga banyak sunnah hukumnya, seperti memuji istri dengan masakannya, dengan dandanannya, dengan perbuatan yang baiknya terhadap kita. Muji anak kita, muji saudara kita, atau seorang istri memuji suami telah berbuat kebaikan untuk anak keluarga, boleh. Ya, bahkan yang sifatnya pujian itu kalau untuk suami istri boleh nyempet kepada kebohongan dikit, boleh. Masak tak lemah, kasih masing baru belajar masak bicik kita nih, mana mas bang lemah tak? Indo, masya Allah, baru sekali lah makan. Nah ini kita, macam ini kita, wah senang nih, besok masaknya lagi. Kacau juga itu. Ya. Boleh memuji, ya, muji untuk kemaslahatan seperti itu, bohong dalam kebaikan. Ya. Laki juga bini juga, laki tahan ngawak, bewot pisang, apa. Mana pisang tadi? Lemah dah, matang dah. Alhamdulillah. Nah, bini ngawak. Jadi dia harganya, jadi payah laki ngawak terbewot pisang 2 tandan tadi. Ya, wah jadi. Padahal masih setengah matang pisang tu. Ya. InsyaAllah besok kita goreng. Kenapa dah sekarang? Besok lebih tepat. Besok boleh kumpul kalau nunggu matang. Ya. Dia kali.
itu boleh muji, ya memuji itu termasuk alfatul lisan. Nah, balik masalah alfatul lisan di sini termasuk yang paling parah, paling berat ketika lisan ini kita gunakan untuk membantu orang bermaksiat. Ya, membantu orang bermaksiat. Walaupun dengan decekan deh, kan. Nah, wong semegang, nak ngocok, gitu. Ya, isyarat ini, tahu ngocoknya. Kan ada dosa kita. Mana punya mah? Ya, atau zaman sekarang. Tidak pakai soal. Kena. Ya, nah, termasuklah ucapan di sini. Melakukan satu orang yang sudah nak bermaksiat, berarti hal membunuh. Ya, nak membunuh, kita tambahkan satu kalimat, walaupun sekedar isyarat, tapi isyarat menjadikan orang itu yang tadi melakukan dilajunya. Seandainya itu nak tumpah darah, buat orang terluka, darah itu kena dosanya kita kena juga, walaupun kita tidak menolak. Apalagi 16 sampai pembunuhan. Sudah sering disampaikan ulama, hukum lisan sama tulisan sama. Aduh, WA, ya, misalnya, nak melakukan satu keburukan apa? Kita cuma ngirim jempol, ngirim jempol. Ini berarti mendukung, gak bawa dia. Sudah, kena gitu. Ada orang ngatai sepulang ngantem. Kita tidak melak ngatai dia, cuma kita ngirim jempol, kena juga. Na'udzubillah dari isyarat seperti itu. Wa min akbahil afatul lisan dam wal jaram tashji, memberikan semangat orang untuk membunuh atau melakukan suatu kezaliman. Kalaku. Nah, kan ada kawan lagi panas, lagi mau ini. Pegelnya aku nih, si Joni. Malu kan akunnya depan orang tadi. Woi, rasanya kawan sebelum, kalau aku tidak 2 kali. Kalau aku tidak lama itu. Mana sih yang macam itu? Itu. Nak laju ke depan, masih mamang aku pun. Kawan sebelum, kalau kau diam, kalau tadi ngatai kau sendiri, besok lebih lagi katanya lagi kau. Wah, ini iblis paling. Langsung membuat kedua. Kalau itu diam, sekarang sebenarnya akan cuma sekarang dengan ujinya kita tidak melawan, tunjukkan kalau kita nih yang ada kan macam itu. Ini kejadian di pondok kami ini. Budak kecil tapi jadi budak sama budak ni ngomong ke kawan, kau berani tak katakanlah mabit si fulan, kau berani tak mabit si fulan. Mikirkan kalau kau berani kunjuk hadiah ini oleh sikap budak ni. Kawan sebelahnya ngomong, mana nak berani kau aku jadi. Laju babit ini. Tidak tertarik kuping. Duit tak dapat, ingat tak kuping. Ini
Betul, banyak juga kan. Mengaku ini kan tidak tetap kuping. Ini yang itu membuat orang hanya berlaku. Nah, ada taji, ya, sekelak. Maaf, ini bahasa budak-budak pegawai, budak-budak yang memang nggak lading, lucu, tidak benar. Pas budak kalau kamu memang lawannya itu apa nggak lading? Baik, unok. Pas sudah belajarnya, dia melok. Aku tidak melok. Oke lah, tidak melok dosa, tapi di akhirat kau pasti melok. Cuma ngomong lah ya omongan seperti itu. Maksudnya masuk paling buruknya ucap. La ilaha illallah. Lihat orang lalu kita dengan isyarat, dari isyarat pakai kerlingan mata atau pakai bercek macam itu, apalagi dengan ucapan, sudahlah ke kudung bela balik ke rumah kau. Yang pakai kudung baik besok. Pancing, ajungnya tadi pukul sampai di sini kata kemat ngawak silah. Tengok memang benar-benar ngawak pedang. Tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Ya budak-budak tahu kan saling pancing lewat WA. Sampai akhirnya mereka pun makin kepancing, akhirnya subhanallah. Hamalat ini ala gatli paling besar. Ya, dengan lisan ini kita manas-manasi wong, ngompol, keributan, apalagi sampai yang kita bahas ini pembunuhan, maka paling besar. Dan dia termasuk dalam dosa pembunuhan tersebut. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, hati-hati ikhwan rahimakumullah, idza qala Rasulullah SAW kaum muslim dua-duanya bawa pedang, mereka ini nak berantem, dua-duanya bawa pedang, sehingga terjadilah berantem tersebut. Maka terbunuhlah salah seorang di antara mereka di tangan saudara tadi. Maka Rasul mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal maqtul, yang macam itu yang membunuh, tapi mana dengan yang dibunuh kok bisanya masuk neraka juga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qala innahu kana harisan ala qatl sahibi." Dia juga sebenarnya pengen membunuh, kata Nabi. Cuma kesempatan dia tidak dapat, kawan yang bunuh. Jadi sama dosa, sama-sama. Walaupun dia tidak membunuh, tapi sudah niat untuk membunuh. Cuma keduluan oleh kawannya tadi, hingga kawannya meninggal, dia sama dosanya. Cuma ya baik. Na'udzubillah min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul, qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law anna ahla as-samawati wal ard ijtama'u ala qatl muslim lakabbahumullah jami'an ala wujuhihim bin nar. Seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk membunuh seorang muslim tanpa hak, tanpa dengan yang disahkan syariat, membunuh dengan kezaliman, maka Allah SWT tidak segan untuk memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam Allah SWT. Lakabbahumul jami'an ala wujuhihim finnar, artinya dibenyutkan kita ke dalam api neraka Allah. Kayak kemarin sudah kami ingatkan untuk kita semua ikhwan, dan ini sampai sekarang masih terus menghakimi sendiri, menghakimi masa. Ya, wong maling kita gebuk yang sampai meninggal, memang menyakitkan di hati. Maling, begal, segala macam yang meresahkan masyarakat, buat kita runyam, buat kita tidak nyaman, buat kita tidak tenang.
Begitu kenal ketahuan, yang dipalingnya tidak sebako sebenarnya. Cuma memang itulah kita melihatnya tadi kalau sudah berkali-kali, apalagi kalau yang dipaling tadi itu celengan masjid puluh, ya, pas kenal digebuk ya oleh masyarakat. Dakwah sampai akhirnya naudzubillah meninggal. Nah apa hukumnya? Meninggal, dibunuh. Siapa yang membunuh? Berapa banyak melok kenal kan itu? Ya, berapa banyak melok kenal, yang melok nendang, yang melok megang, yang melok ngoco, yang melok mampet, yang melok sekecil apapun dia dapat bagian sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Yang mengakibatkan tadi meninggal. Memang dia DWN ditendang sekali tidak ngapa-ngapa, tapi setelah ada 10 tendangan, 10 pukulan, akhirnya fisiknya lemah, meninggal. Maka semua yang ikut melakukan tindakan hukum massa tadi, ya, digebuki tadi, semuanya ikut karena dosa. Mungkin secara hukum negara boleh jadi kalau lihat kondisi seperti itu bebas kalau kita tidak kata yang dipenjarakan. Ya, tapi hukum Allah tidak. Hukum Allah tetap berlaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa qala lan yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim dia akan selalu mendapatkan ya, kebebasan atau keamanan di dalam agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah saudaranya, ya, dengan cara entah melukai, entah dengan pukulan, apalagi sampai membunuh. Kita nih kalau baca menunjuk daga donasi daga donatu, ya, menunjuk bukan menumpah ke dagamu, ya. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'ala al-qatl mu'min wala bi syatril kalimah laki Allah maktuban baina 'ainaihi ais min rahmatillah. Siapa yang membantu dalam membunuh seorang muslim walaupun dengan sepotong kalimat, ya, alam masih dulu sama itu ada uktul laju lah dan saya lah kalimat setelah kalimat tapi dipahami, yang mana dengan ucapan itu membuat orang yang tadinya niat membunuh hanya membunuh, maka dia dapat dosa sama seperti yang membunuh. Dan yang mengerikan lagi, laki Allah maktuban kelak di yaumil qiyamah, ini bukan membunuh dia, yang ikut memberikan support, memberikan motivasi walaupun dengan separuh kalimat yang mafhum, yang bisa dipahami dan menjadikan orang itu semakin berani membunuh, maka di yaumil qiyamah dia akan berjumpa dengan Allah, tertulis di keningnya ais min rahmatillah, orang ini terputus dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah. Artinya kalau ulama bagian mengatakan yang membunuh itu beratnya yang membunuh itu. Surga itu tempat rahmat Allah. Kalau dia terputus dari rahmat, dia tidak akan masuk surga. Kecuali tadi itulah, kalau dia taubatan nasuha, diterima Allah taubatnya, dia bisa masuk surga. Wa huwa an yaqul yakni la yutimmu kalimatan uqtul. Kalau aslinya uqtul, bunuhlah. Tapi cuma dua di kalimatnya sepotong kalimat, tapi paham. Paham. Kalau bahasa kita apa dia, ya. Anjak kalau apa. Laju kalau ada bahasa pendek lagi kenapa yang baca paham. Wala sina'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah ahbab rahimahullah. Insyaallah sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita dari kitab Fathul Ilah bima yajibul maulah. Insyaallah kita lanjut lagi pada Senin yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Ahbab hadirin rahimakumullah menyampaikan undangan peringatan haul Hubabah Ummi Kulsum ya ummah untuk hadir juga memungkinkan kalau di sana juga ada tempat khusus untuk perempuan di bagian atas rumah, kalau lanang di bawah, yang di tempat tahun kemarin akan hall untuk betina di pojok di rumah. Al-Hubabah Syarifah Ad-Da'iyah ilallah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Muhammad bin Syah bin Bakar bin Salim, lebih kita kenal dengan Ibu Acung atau Ustazah Ummi Kulsum. Insyaallah akan haul beliau pada hari Ahad yang akan datang, bertempat di rumah almarhumah di 13 Ele
di Panglong Kayu. Acara jam 9.30 ke jam 10 sampai selesai. Ya tauhid dan insya Allah kalau tidak ada halangan guru kita yang mulia Abu Yahya bin Najib Muhammad bin Syarif Salim, Ustaz Najib akan hadir di acara tersebut. Ya, kalau Ustaz Najib ini adalah keponakan almarhumah. Ya, Soekarno Abdul Aziz juga adalah keponakan almarhumah. Nah, insyaallah ada akad nikah salah satu cucu daripada almarhumah insya Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami ulangi juga ikhwan ajakan untuk melok ngecor di pondok pesantren Iktibatul Muhibbin yang diasuh oleh Ustaz Shadiqin Al-Hafidh. Ustaz Shadiqin ini termasuk rombongan pertama alumni Rubat Al-Muhibbin. Beliau ini juga adalah menantu almarhum Kiai Zain Sukri yang kemarin buka pondok di 12 Agustus ini. Nah, sekarang beliau di lahan yang beliau punya, beliau sedang membangun pondok dan Masya Allah cukup luas pondoknya. Bangunan yang nak dicor itu lantai ngedak ukuran lumayan 40 18 kalau tidak salah. Artinya mungkin Allah butuh mungkin 2 hari pekerjaan dan butuh tenaga cukup banyak karena mobil molen tidak bisa masuk ke lokasi itu. Jadi manual pakai molen ya. Pakai molen makan melon ya. Pakai molen. Jadi butuh tenaga banyak kan dipucuk. Bukan cuma mental ngambul ke pucuk. Pengalaman Ikhwan mungkin ikut kerja bakti di Pondok Anwar Taibah ya, seperti lah mungkin volumenya lebih besar. Cuma memang harinya Rebu, mungkin itulah hari yang baik berkah untuk pondok itu. Dan yang punya dokumen jatuh ya, mungkin ngecor itu akan dimulai dari setengah 8 sampai sore karena lihat luasnya yang dicor. Antum bisa separuh hari jatuh, pacak sepertiga hari jatuh dari jam 7 sampai jam 10 fadhal. Ada yang pacak dari jam Zuhur sampai asar fadhal. Semampu antum bisa ikut, fadhal. Mampu dari pagi sampai sore, ahlan wa sahlan. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita dapat bagian amal zariyah ke depan. Insyaallah pondok itu santrinya sudah ada. Ya, santrinya sudah ada. Mungkin kalau setelah selesai bangunan santri sudah jadi, mungkin pesantren ini akan berkembang. Dan dengan berjalan perkembangan pesantren apapun kebaikan pesantren itu pahalanya juga mengalir kepada orang yang ikut andil baik dengan harta baik dengan tenaga untuk pembangunan pondok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Semoga Allah pertemukan kita lagi pada Senin yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrab alayna tawbah taghsil li kulli halbah wastur lana al-awrati wa aminir wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kullu dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'.